di kompetensi-kompetensi yang mereka memiliki keunggulan, termasuk juga melakukan manajemen talenta Polri untuk mempersiapkan calon-calon pimpinan Polri ke depan. Ada 9 kuadran, di mana kuadran 7, 8, dan 9 adalah kuadran yang kita harapkan diisi oleh calon-calon pimpinan Polri yang akan kita persiapkan ke depan. Kemudian perbaikan tata kelola perawatan personil, berbagai macam kegiatan kami lakukan, termasuk yang penting adalah bagaimana penguatan pengawasan. Sebagai bentuk quality control, Polri konsisten melakukan penguatan pengawasan dengan optimalisasi peran pengawasan yang melekat, baik oleh pimpinan dengan metode pengawasan melekat. Polri juga melibatkan masyarakat untuk bisa mengawasi Polri, mulai dari medsos, WA Yanduan, Dumas Presisi, QR Code Yanduan Propam, termasuk sistem whistleblowing system. Hal ini kita maksud agar bisa merespon permasalahan dan isu yang berkembang di tengah masyarakat secara cepat, khususnya yang menyangkut hal-hal yang terjadi di lapangan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin melapor. Kemudian terkait dengan internal, kita juga melakukan berbagai macam program pengawasan dengan memanfaatkan digitalisasi, dengan program-program e-audit presisi, e-wasidik, e-PPNS, e-BTS, monitoring barang bukti, dan seterusnya. Termasuk pelibatan eksternal, di samping tentunya mitra kami dari Komisi 3 DPR RI, kami juga membuka ruang dari Polhukam, LKPP, KPK, Ombudsman, BPKP, Seknek, Komnas HAM untuk meneruskan laporan-laporan yang masuk untuk kita tindak lanjuti. Hal ini menjadi bagian dan komitmen kita untuk terus melakukan perbaikan terhadap institusi Polri, baik di bidang kultural, di bidang instrumental, ataupun di bidang-bidang lain dalam rangka meningkatkan pelayanan kepolisian. Kemudian terkait dengan transformasi pelayanan penyampaian pendapat di muka umum. Kita tentunya terus melakukan perbaikan terhadap pelayanan pemberian penyampaian pendapat di muka umum. Kegiatan-kegiatan kita dorong untuk melakukan berbagai macam perbaikan. Salah satunya adalah paradigma terhadap pelayanan. Yang awalnya menghadapi masa, saat ini kita rubah paradigmanya menjadi melayani masyarakat. Mendahulukan tindakan preemptif dan preventif dalam menghadapi berbagai penyampaian pendapat, menggunakan alat-alat digital, body worn kamera sebagai bentuk akuntabilitas, melakukan tindakan tegas dan terukur manakala terjadi kerusuhan dan mengoptimalkan peran negosiator. Perubahan mindset dari aparat menjadi pelayan yang awalnya kita mengedepankan power base atau berbasis kekuasaan, saat ini kita mendorong trust base atau berbasis kepercayaan. Tentunya kita harapkan ini juga tentunya akan memunculkan suasana baru dalam rangka menjaga kondusivitas terkait dengan kemerdekaan memberikan pendapat di muka umum. Dan bila perlu kita melakukan kegiatan lain yang lebih positif, mulai dari kegiatan aksi solidaritas bersama kelompok buruh, ojol, mahasiswa OKP dalam bentuk kegiatan kebangsaan, diskusi publik, praktik kesehatan, dan kegiatan-kegiatan lain. Dialog dengan dan menerima aspirasi masyarakat, pelibatan Thomas dan masyarakat untuk memberikan himbauan secara proaktif untuk menjaga persatuan bangsa dan menolak segala bentuk tindakan anarkis, dan tentunya kegiatan-kegiatan lain. Terkait dengan pengembangan struktural tahun 2024-2025, Polri saat ini telah membangun Satwil baru 2 Polda untuk pelayanan DOB dan 1 Polres di IKN. Juga kami mendorong pembentukan Direktorat Cyber pada 8 Polda dan Direktorat PPA dan PPO pada 11 Polda, dan beberapa waktu yang lalu kita juga membangun
pembentukan Satres, PPA, dan PPO pada 22 Polres. Hal-hal ini tentunya menjadi bagian dari upaya kita di samping memberikan pelayanan optimal terhadap kelompok rentan, kami juga terus berusaha untuk mendorong kesetaraan gender dengan memberikan ruang, khususnya di Direktorat PPA dan PPO di tingkat Polres, untuk Polwan bisa berkarir mulai dari perwira pertama sampai dengan bintang 1, di samping dengan kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas di kewilayahan. Kemudian kami mencoba untuk merespon pembentukan tim transformasi percepatan reformasi kepolisian dengan mempersiapkan tim internal untuk melakukan percepatan terhadap hal-hal yang memang harus diperbaiki dan bisa kita tindak lanjuti di tingkat internal Polri. Kemudian terkait dengan penugasan Polri di luar struktur, beberapa waktu yang lalu kami menghadapi 2 gugatan, yaitu gugatan nomor 114 tahun 2025 yang menghapus frase penugasan dari Kapolri, sedangkan di pasal 223 terdapat gugatan terhadap penempatan Polri di luar struktur yang menggugat Undang-Undang ASN dan penjelasan pasal 28 ayat 2 tentang Polri. Alhamdulillah gugatan tersebut ditolak. Beberapa waktu yang lalu Polri menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini bukan dimaksud untuk melawan putusan MK, namun bagian dari itikat baik Polri untuk mengisi kekosongan hukum dan menghormati dan melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Tentunya harapan kami ke depan ini bisa dibahas di dalam revisi Undang-Undang Polri, sehingga kemudian menjadi pedoman di dalam pelaksanaan dan penugasan Polri pada saat harus melaksanakan tugas di luar struktur. Mungkin itu yang bisa kami lakukan, berbagai catatan dari Komisi 3 pada tanggal 11 November 2024 sudah kami jawab pada penjelasan-penjelasan dan pernyataan sebelumnya. Kami tentunya menyadari bahwa kami jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, selaku institusi mewakili institusi Polri, kami mengucapkan mohon maaf apabila masih terdapat pelaksanaan tugas Polri yang belum memenuhi harapan masyarakat. Kami tentunya selalu berharap kepada pimpinan DPR RI, khususnya Komisi 3, masyarakat, rekan-rekan TNI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, tokoh aktivis, LSM, rekan-rekan ormas, buruh, mahasiswa, dan segenap elemen bangsa lainnya untuk bisa memberikan dukungan, doa, dan pengawasan kepada kami agar komitmen kami untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik dapat betul-betul kita maksimalkan. Mohon dukungan dan doanya agar kami bisa mewujudkan postur Polri yang humanis, tegas, dekat, serta dicintai masyarakat, sebagaimana transformasi menuju Polri yang bersih. Demikian yang bisa kami laporkan. Selanjutnya waktu dan kami serahkan kembali pada Bapak Pimpinan Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ke Pak Safarudin. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.